siswa SMA atau mungkin siswa SMK atau mungkin mahasiswa teknik mesin memilih jurusan teknik mesin karena pertimbangan karir ke depan. Halo, kamu lulusan teknik mesin atau mungkin kamu mahasiswa teknik mesin yang masih kuliah di jurusanmu di kampus masing-masing, atau mungkin juga kamu adalah seorang siswa SMA atau SMK yang sedang bingung memilih jurusan atau mempertimbangkan teknik mesin sebagai pilihanmu. Ya, kamu berada di video yang tepat karena kali ini saya akan coba bongkar apa sih keuntungannya ketika kalian jadi fresh graduate teknik mesin gitu. Jadi buat kalian yang belum kuliah, masih SMA atau mungkin yang masih kuliah di awal-awal, mungkin masih bingung dengan kata-kata fresh graduate. Fresh graduate itu kayak mahasiswa yang baru lulus dari kampus yang benar-benar masih fresh. Itu di dunia kerja kita sebut sebagai fresh graduate. Oh iya, sebelum ngomongin panjang lebar tentang teknik mesin, saya juga mau kenalan dulu nih. Saya juga dari jurusan teknik mesin dari salah satu perguruan tinggi negeri yang ada di Jawa Timur. Di kota yang dikenal sebagai kota dingin. Kalian tahu pasti kota mana? Oke, nah kali ini saya coba sharing pengalaman pribadi saya ketika saya jadi fresh graduate teknik mesin. Peluang kerjanya itu di mana aja, karena tidak bisa dipungkirin salah satu alasan seorang siswa SMA atau mungkin siswa SMK atau mungkin mahasiswa teknik mesin memilih jurusan teknik mesin karena pertimbangan karir ke depan. Nah, kalau saya boleh bilang karir di jurusan teknik mesin atau lulusan teknik mesin itu cukup bagus dan bisa dibilang peluangnya itu hampir ada setiap bulan. Saya tuh sampai hari ini kalau saya scroll-scroll sosial media saya selalu nemu lowongan teknik mesin. Jadi bisa dibilang kalau kalian jadi fresh graduate teknik mesin, kalian gak akan pernah kehabisan yang namanya lowongan pekerjaan. Oke, sebelum kita cerita lebih lanjut tentang lowongan dan macam-macam, saya akan coba cerita tentang sejarah saya. Oh, bukan sejarah ya, kayak cerita tentang pengalaman saya. Jadi saya kuliah di jurusan teknik mesin tahun 2011. Jadi lumayan lama ya, sekitar 10 tahun yang lalu. Saya kuliah cukup 4 tahun dan di tahun 2015 saya sudah bekerja di suatu perusahaan. Perusahaan apa? Perusahaan petrokimia yang ada di Kota Bontang, itu tepatnya di Kalimantan Timur, yang bergerak di bidang pengolahan gas alam menjadi amonia. Bingung ya? Itu bahasa kimia sekali, nggak apa, skip aja. Setelah itu saya mendapat kesempatan untuk bekerja di perusahaan tambang mineral. Kenapa mineral? Karena ini bukan batu bara, jadi mineral. Mineralnya adalah tembaga dan emas. Di Papua, di ujung timur Indonesia, termasuk perusahaan tambang terbesar di dunia mungkin. Nah, itu kesempatan yang luar biasa juga bagi saya sebagai lulusan teknik mesin. Dan setelah itu, saya juga mendapatkan tawaran suatu pekerjaan di industri petrokimia lagi yang berlokasi di kota Cilegon. Ya, bisa dibilang petrokimia yang terakhir ini adalah the largest petrochemical di Indonesia. Jadi kayak kompleks petrokimia terbesar di Indonesia saat ini yang terintegrasi ya. Karena banyak sih petrokimia yang lain. Oke, nah kali ini saya akan coba berbagi ke kalian semua sebagai fresh graduate teknik mesin. Jadi kalau kalian fresh graduate teknik mesin nih, baru lulus kuliah, hal yang pertama yang harus kalian lakukan adalah melihat peluang pekerjaan. Peluang pekerjaan di teknik mesin tuh banyak banget. Bisa dari tempat yang terpencil sampai di kota. Kita coba ngomongin dari daerah atau area core industri dengan gaji paling gede dulu ya. Jadi kalau di teknik mesin, kalau kalian pengen dapat gaji paling gede, ya ini secara overall, walaupun di beberapa core bisnis atau industri yang lain juga bisa menawarkan lebih gede ya. Secara umum kalau kalian pengen dapat gaji gede, kalian kerja di bagian oil and gas. Oil and gas ini termasuk dalam bidang eksplorasi, entah itu di offshore, entah itu di onshore. Setelah itu kalian keturunannya, ke pengolahannya. Pengolahannya itu macam-macam. Pengolahan dari oil sama gas, bukan gas ya, sama gas alam. Jadi pengolahannya tuh macam-macam, bisa refinery kayak di kilang-kilang Pertamina, bisa pengolahan kayak petrochemical kayak di pupuk-pupuk, atau mungkin petrochemical yang lain. Satu mungkin turunannya lagi di bidang distribusi produk oil and gas di bisnisnya Pertamina. Terus ada lagi di bidang itu aja sih, kayak mungkin di bisnis supporting oil and gas exploration juga ada perusahaan yang kalau orang bilang tuh Ranger biru sama Ranger merah. Kalau kata-kata secara umumnya Halliburton, yang merah terus yang biru itu ada selam bersih. Saya nggak tahu ijazahnya bener nggak, karena sering kali ketika saya ngomong selam bersih itu salah ngomongnya kayak gitu ya. Tapi at least kalian tahu deh maksud saya.
Kalian bisa kerja di situ. Habis itu kalian juga bisa kerja di industri tambang, entah itu tambang batu bara, entah itu tambang emas, tambang uh, nikel atau apapun itu bisa. Setelah itu kalian juga bisa masuk ke power plant. Power plant tuh kayak PLN itu yang miliknya pemerintah. Banyak sekali power plant swasta juga kayak Medco gitu. Kalian bisa kerja di situ di Python, kalian juga bisa. Setelah itu jangan ragu, kalian juga masih punya kesempatan lain untuk bekerja di kota. Kalian bisa bekerja di FMCG. FMCG itu kayak fast moving consumer goods, kayak makanan atau minuman atau peralatan yang sering kalian pakai sehari-hari. Kayak produknya Unilever. Anak mesin tuh dibutuhin lo di Unilever, dibutuhin lo di Indofood, dibutuhin lo di Danone. Kalian dibutuhkan banget di situ. Setelah itu kalian juga bisa masuk ke industri otomotif. Jadi kalau kalian suka otomotif nih, kalian suka produk Toyota, produk Honda, atau mungkin produk Suzuki atau Daihatsu, yes, kalian dibutuhkan banget di industri seperti itu. Kalian bisa dapat peluang kerja atau kesempatan kerja di industri otomotif juga. Dan nggak sampai di situ doang, kalian bisa kerja juga di perkebunan, di sawit mungkin, atau perkebunan tebu. Ya, kalian bukan kerja di toko kebunnya, tapi kalian bekerja di pengolahannya nanti. Ada lagi, kalian juga bisa bekerja di bank loh. Banyak loh lulusan teknik mesin yang kerja di bank. Untuk job desk-nya kerja di bank apa aja, saya kurang tahu sih. Tapi beberapa teman saya tuh ada yang masuk di bank. Jadi, at least kalian bisa kerja di bank juga. Jadi nggak masalah. Kalian juga bisa kerja di industri penerbangan, kayak di Garuda. Itu bisa-bisa banget. Jadi peluangnya itu banyak dan luas sekali untuk bekerja. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, hampir setiap hari itu saya melihat lowongan baru untuk jurusan teknik mesin. Jadi kalau kalian ada lulusan teknik mesin dan saat ini masih menganggur, kemungkinannya itu cuma dua. Yang pertama, kalian malas cari nyari lowongan kerja. Yang kedua, kalian malas banget nyari lowongan kerja. Intinya kalian malas. Jadi kalau kalian masih belum dapat kerjaan nih, belum bisa dapat pekerjaan karena pandemi nih. Pandemi itu bukan jadi sebuah alasan untuk nggak dapat kerja. Masih banyak opportunity-nya, masih banyak kesempatannya. Jadi jangan pernah kayak menyalahkan suatu keadaan gitu. Itu untuk lowongan kerja. Nah, terus kalau masalah pekerjaannya ini Bang, tipsnya gimana untuk teknik mesin? Jadi secara singkat, kalau kalian kerja nanti sebagai engineer, nah kalau kalian teknik mesin itu nanti kalau kerja jabatannya engineer. Secara umumnya nanti tergantung nanti kalian sebagai maintenance engineer atau production engineer atau design engineer atau quality control engineer. Jadi beda-beda tergantung perusahaan di mana kalian mendaftar. Dan di situ tergantung juga posisi yang kalian daftar juga karena banyak banget posisinya. Saya coba jelaskan secara umum aja overall. Jadi secara overall tuh ada dua. Yang pertama kalian sebagai designer atau engineering yang benar-benar mendesain. Yang kedua sebagai maintenance atau seorang yang merawat suatu mesin. Jadi mendesain sama merawat. Jadi kalau mendesain ini udah kalian desain, kalian membangun sampai udah beroperasi. Nah, nanti kalian bisa juga merawat itu kayak melakukan perawatan terhadap mesin itu. Jadi secara singkat, gambaran pekerjaan kalian itu adalah merancang sesuatu sesuai dengan program suatu perusahaan itu. Setelah itu kalian membuat itu sesuai dengan rancangan kalian dan membuat rancangan kalian itu berjalan dengan normal. Nah, setelah berjalan dengan normal, itu harus berjalan untuk proses produksi. Dan kalian juga harus namanya merawat. Kenapa? Karena suatu equipment atau suatu alat yang sudah kalian rancang, kalau nggak kalian rawat, pasti juga bakal rusak dong. Kayak kalian punya motor nih, kayak motor tuh perlu yang namanya perawatan rutin. Kayak ganti oli, terus kayak servis rutin, itu perlu banget itu untuk perawatannya. Jadi kurang lebih skop pekerjaannya seperti itu. Nah, kalau untuk detailnya, kerjanya ngapain aja, itu bener-bener tergantung lagi ke di mana kamu bekerja, itu bicara tentang industrinya apa, terus posisinya apa. Nah, itu beda-beda. Jadi ya nggak bisa digeneralkan sih, tapi kalau secara umum seperti itu kerjaannya. Kalau kalian bekerja sebagai engineering dan maintenance seperti itu. Terus yang lain kira-kira apa ya? Itu aja sih mungkin. Jadi kalau kita bicara peluang kerja, banyak banget peluang kerja. Kalian bisa bekerja dari hulu ke hilir lah. Dari perusahaan besar sampai perusahaan kecil. Dan untuk posisinya pun juga kalian punya posisi untuk bekerja tuh banyak banget seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi nggak terbatas, cuma satu dua. Beda dengan jurusan-jurusan yang spesifik. Jurusan spesifik tuh kayak jurusan pertambangan sama perminyakan. Saya bilang ini spesifik kenapa? Karena opportunity untuk bekerja di industri lain itu lebih susah daripada kita sebagai jurusan teknik mesin. Kenapa? Contoh nih, ada alumni teknik perminyakan ya, ada satu perguruan tinggi nih. Nah, dia itu kemungkinan bisa kerja ya di industri perminyakan doang. Nggak mungkin dong dia kerja di otomotif. Walaupun di beberapa company atau perusahaan itu ada yang membuka lowongan yang mensyaratkan S1 semua jurusan. Jadi ini terkecuali ya. Jadi beberapa posisi itu emang
terbuka untuk umum. Jadi nggak peduli backgroundmu apa, nggak peduli kamu jurusan apa. Yang penting kamu S1 dan kamu sudah lulus dan IP kamu cukup, kamu bisa mendaftar. Kecuali ke situ, itu bisa. Cuma kalau teknik mesin itu kamu bisa daftar ke semua industri. Nggak ada satupun industri yang nggak bisa kalian daftarin. Kecuali industri yang benar-benar spesifik ya. Kayak ke kedokteran, di bidang apa ya. Kedokteran pun sebenarnya bisa di alat-alat medis. Terus kayak Telkom juga bisa. Telkom tuh ada anak mesin juga loh yang masuk Telkom. Di Telkom yang kalian pakai IndiHome, pakai Telkomsel tuh. Cuma saya kurang tahu untuk posisi seperti apa. Dia masuk lewat jalur yang umum tadi, S1 semua jurusan. Jadi ya sedikit sharing sebagai lulusan teknik mesin, saya merasa bangga dan merasa dimudahkan sih dalam mencari pekerjaan, dalam mencari rezeki. Saya selalu dapat kesempatan untuk mengikuti tes kerja ketika jadi fresh graduate, selalu dapat kesempatan untuk ikut sana, ikut sini. Bahkan ketika dapat tawaran pekerjaan pun, saya juga sempat dapat tawaran pekerjaan yang cukup banyak dan sampai pernah itu 2 tawaran pekerjaan di waktu yang sama dan saya harus milih mana yang terbaik atau mana yang harus saya ambil nih, itu cukup berat. Dan kenyataannya ya memang seperti itu. Jadi buat kalian yang saat ini lagi survive untuk nyari kerjaan untuk fresh graduate teknik mesin, ya terus semangat aja, cari informasi-informasi lowongan dan jangan pernah ngerasa lelah. Terus untuk kalian yang masih kuliah, saya sarankan kalian harus belajar baik-baik ya. Kalau dulu orang bilang ilmu kuliah tuh cuma dipakai 1%. Menurut saya itu salah banget. Ilmu kuliah tuh dipakai 100% semuanya dan itu pun masih kurang. Kalian harus belajar lagi. Jadi kalau ada pepatah, dulu sering tuh ada yang bilang gini, wah kalau kuliah tuh jangan serius-serius, nanti begitu kerja kalian tuh nggak bakal kepake ilmu kuliah ini, paling kepake cuma dikit. Tetapi ketika saya kerja, ilmu kuliah tuh kepake semua. Bahkan yang di kuliah tuh masih kurang dan saya harus cari lagi. Seperti itu. Nah, buat kalian yang masih SMA dan mempertimbangkan teknik mesin sebagai pilihan pekerjaan kalian, saya rasa itu bukan pilihan yang buruk dan cukup bagus karena peluang pekerjaan kedepannya itu bisa dibilang banyak banget. Jadi nggak ada istilahnya tuh kayak sarjana teknik mesin nganggur ya. Tapi ya tergantung lagi kepada orangnya sih. Dia mau nyari kerja nggak, dia mau belajar nggak, mau survive nggak untuk bersaing dengan kandidat yang lain. Seperti itu. Oke, mungkin itu aja sih yang bisa saya bagikan tentang lifestyle sebagai fresh graduate teknik mesin. Apa aja nih yang bisa kita daftar ketika nyari kerjaan, terus apa aja sih kerjaan kita nanti, terus sama tips-tipsnya apa aja gitu. Oh iya, buat kalian yang pengen dapat update sesuatu yang terbaru, kalian bisa subscribe juga channel ini, karena saya sering sharing-sharing terkait career tips yang mungkin itu berguna buat kalian. Oke, mungkin sampai di sini aja ya, dan see you next time.